Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Pak Haji Hamdan. Nah, ini momentum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momentum menarik. Beliau hari ini kita langsung datang ke rumah beliau, langsung ngobrolin sesuatu yang lagi hits di fase-fase menuju 27 November. Nah, ada apa dengan 27 November? Ya, perlu kita ketahui bahwa 27 November akan ada pesta demokrasi, dan orang yang ada di sebelah kiri saya adalah orang yang akan ikut berkompetisi dalam momentum 27 November atau pesta demokrasi. Langsung saja Pak Haji Hamdan. Assalamualaikum Hamdam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak agak biasanya tuh kan ngobrol Hamdam, Hamdan, ada yang bilang Hamdan. Bahkan kita pada waktu di nulis berita juga kadang Hamdan atau Hamdam. Ya. Namanya sebenarnya siapa sih, Pak? Ya, kalau yang formal Hamdam. Ya, Hamdam. Ya. Kalau mau dipanggil Hamdam juga nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi nama di akte kelahiran itu kan Hamdam. Ya. Pakai M, pakai M ya? Ya, pakai M. Ya. Oke. Pak Haji. Ya. Ini saya manggil Pak Haji aja, kayaknya lebih enak dan lebih santai. Pak Haji, ini kan masuk momentum ya fase tahapan politik yang ya kita bisa nikmati lah. Hari ini masyarakat udah mulai rame-rame di warung kopi ngobrolin tentang politik dan bicarain tentang pilkada atau pemilihan kepala daerah yang akan kita laksanakan 27 November mendatang. Ya. Pak Haji, kesiapan apa yang dilakukan seorang Hamdam yang pernah menjabat sebagai Bupati Penajam Pasir Utara di fase, walaupun melanjutkan Pak Haji ya, dengan kondisi yang ada, apa yang dilakukan seorang Hamdan? Ya, baik, terima kasih Sampul Said yang berbahagia bahwa sebagai putra daerah tentu saya terpanggil. Ya. Apalagi memang walaupun saya ini sudah diberi kesempatan untuk sebagai orang pengambil kebijakan nomor 1 di Penajam ini, namun saya rasakan itu waktu sangat singkat ya, sehingga tidak banyak yang dapat saya lakukan. Walaupun harus juga saya sampaikan bahwa beberapa prestasi yang sudah kita raih, namun itu juga kita rasakan dan masyarakat yang merasakan itu belum maksimal. Sehingga karena itulah semangat itu timbul kembali untuk ikut mengambil peran di kontestasi pemilihan pilkada di 27 November 2024 ini. Sekarang ini saya tentu terus melakukan konsolidasi, ya, konsolidasi ke simpul-simpul masyarakat, ya. Kemudian yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita melakukan komunikasi untuk memastikan dapat tiket. Dapat tiket. Ya, syaratnya kan minimal 5 kursi. Nah, ini fasenya Pak Haji. Ya, ini fasenya. Siap. Pak Haji, di momentum ini kan fase bukan memperkenalkan lagi, bukan seorang Hamdam, bukan lagi orang yang hari ini sibuk menyebutkan siapa dia. Publik atau masyarakat Penajam Pasir Utara udah mengenal beliau sebagai bupati yang pernah menjabat. Nah, Pak Hamdan, tadi kespil dikit tuh bicarain tentang masalah tiket ya. Nah, tiket, ini cari tiket kan ini publik butuh atau masyarakat yang hari ini punya animo sama dengan kita untuk kemudian Bapak ikut dalam kompetisi itu, sejauh mana sudah Pak? Ya, jadi sambil ngopi boleh Pak? Oke, boleh, silakan. Ya, kita yang siapin dari tadi. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam mengikuti kontestasi itu boleh ada 2 pilihan, melalui jalur independen itu salah satu opsi, dan jalur partai politik. Setelah kita berdiskusi dengan teman-teman, memang pilihan kita ya jatuh kepada jalur partai politik. Nah, saya memang mengawali dengan melakukan komunikasi yang intens dengan Partai Demokrat. Kenapa Demokrat? Karena saya tentu punya ikatan emosional. Ada putra saya yang
sekarang menjadi anggota DPRD dari Partai Demokrat, dan alhamdulillah di pemilu kemarin terpilih kembali dari Dapil Sepaku. Sehingga secara politik tentu tidak produktif kalau nanti saya ini diusung oleh partai lain, sementara Demokrat mengusung kandidat lain. Nah, tentu ini yang memberikan motivasi kepada saya untuk memulai membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Pak, Partai Demokrat itu kan saat ini masih memiliki 4. Artinya kita butuh satu nih Pak, butuh satu. Kalau seandainya lain hal, kan partai lain juga ada yang 3, ada yang 1 juga mungkin, ada yang 2. Nah, komunikasi lintas partai untuk memenuhi kuota tiket tadi itu Pak. Ya, jadi kan kita menyadari itu untuk Penajam ini minimal butuh 5 kursi ya untuk mengusung, mencukupkan 1 tiket. Namun kan pertimbangannya tentu lebih kita lihat pada seberapa jauh partai-partai koalisi itu diterima di masyarakat. Artinya punya mesin dan elektoral yang bisa memberikan penguatan kepada kandidatnya untuk memenangkan kontestasi. Sehingga kita awali dengan mendaftar juga, selanjutnya saya mendaftar di Partai Nasdem. Karena Nasdem menurut saya partai yang memiliki elektoral yang cukup baik. Nah, dari tidak ada kursi sebelumnya sekarang bisa dapat 2 kursi. Nah, itu tentu menjadi pertimbangan saya. Kenapa memilih Nasdem untuk menjadi koalisi? Itu salah satunya. Tapi tentu kita tidak cuma berharap di satu partai itu, karena kan pasti kompetitor kita juga melakukan hal yang sama, dan mereka juga tentu punya potensi yang sama dengan kita kan. Sehingga saya juga harus supaya menjaga kemungkinan terburuk ya kita harus membangun komunikasi dengan beberapa partai. Ya, dan saya sudah melakukan itu seperti mendaftar ke PKB. Ya, itu sudah alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami sudah diundang ke Jakarta untuk ta'aruf dengan ketum. Sudah sampai di tahapan itu Pak? Ya, tapi kan semua calon yang diusung PKB seluruh Indonesia diundang ke Jakarta untuk ta'aruf dengan ketum PKB. Kemudian ada PDIP, insya Allah kami juga sudah mendaftar. Kemudian PAN, yang menurut saya dulu memang PAN salah satu partai yang ikut membesarkan saya di partai politik. Sehingga ya partai-partai inilah ya mungkin yang sudah punya ikatan-ikatan emosional sebelumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan partai-partai lain pun akan kita bangun komunikasi, termasuk Gerindra sebagai pemenang pemilu. Ya tentu punya elektoral yang kuat. Namun demikian kan kita sadar bahwa sebagai partai pemenang pemilu ya mestinya dong tampil sebagai kandidat juga. Itu konsekuensi jadi pemenang pemilu. Tapi kan komunikasi ini harus terus kita bangun. Dan politik itu ujungnya adalah bagaimana ada kesamaan-kesamaan yang bisa kita bangun bersama dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat dan harapan partai-partai pengusung kita gitu. Oke. Ini bicara tentang harapan lagi. Jadi kan kita sudah ngomongin banyak bicara tentang masalah tiket nih Pak. Artinya progres, keseriusan dan gerak seorang Pak Haji Hamdam hari ini kita bisa dengar langsung bahwa beliau serius dalam proses mengambil tiket menuju 27 September. Nah, sudah 27 November. 27 November nanti ini akan jadi sangat menarik ketika tidak hanya seorang Hamdan yang akan bertarung, tapi akan ada banyak Pak. Nah, kita bisa lihat semua proses itu sampai hari ini karena banyak kandidat, ada orang dari luar, dalam arti tanda kutip bahwa ini anak bangsa semua. Tapi terlepas dari itu semua, kita punya semangat yang sama untuk kemudian membangun daerah. Poin yang paling pengen kita tarik terlepas bicara tentang tiket adalah ada tidak PR yang menurut Pak Haji belum, kan tadi di prolog awal Pak Haji menyampaikan bahwa belum puas nih di fase itu. Nah, ada PR apa yang kemudian hari ini pengen Pak Haji tuntaskan? Ya, yang paling mendapat atensi itu
dengan adanya ibu kota negara ini. Tentu ke depan Penajam ini harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya salah satu yang tentu sudah punya gagasan untuk itu. Salah satunya yang gagasan yang coba saya lempar pada waktu itu adalah bagaimana kita membranding Penajam ini dengan Serambi Nusantara. Serambi Nusantara ini lahir dari hasil pemikiran saya, karena saya ini gelisah, risau gitu loh. Nanti Penajam ini pasca IKN ini mau kemana kita ini? Mau kemana arah Penajam ini akan kita bawa? Sehingga kalau mencoba kita deskripsikan atau kita narasikan, ini mungkin terlalu panjang dan akan lama memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, salah satu strategi untuk mencoba bagaimana mengajak semua orang untuk ikut terlibat aktif memikirkan Penajam Pasir Utara itu dengan melaunching, membranding Penajam Pasir Utara ini sebagai Serambi Nusantara. Artinya bahwa Penajam ini tidak boleh lagi dilihat sekedar sebagai mitra strategisnya ibu kota negara. Apalagi cuma penyangga, capek deh yang penyangga terus kan. Sehingga orang-orang ya termasuk para pengambil keputusan di tingkat di pemerintahan tingkat pusat juga harus merasa bahwa Penajam itu adalah bagiannya ibu kota Nusantara ini. Benar-benar. Apalagi masyarakatnya. Nah, sehingga nanti ke depannya bahwa visi yang akan kita bawa itu adalah bagaimana kita secara bersama-sama membangun Serambi Nusantara ini menjadi daerah yang maju, madani, dan sejahtera. Nah, ini lagi kita persiapkan jargon-jargon ya, jargon-jargonnya yang mana yang paling kira-kira sangat bisa diterima oleh masyarakat luas dan itu menjadi salah satu magnet untuk masyarakat, insya Allah menjatuhkan pilihannya ke Insinyur Haji Hamdan. Insya Allah kalau amin, nanti ya memang Allah meridhoi, kita dapat tiket dan sampai di 27 November siap berkontestasi. Mantap, mantap Pak Jina. Kita masuk di tahapan, saya coba untuk tarik mundur. Kalau cerita itu kan Pak, dari maju ke depan, mundur, maju ke depan. Ini saya coba untuk gunakan pola itu. Pak Haji, saya agak kan Hamdan tidak akan mungkin maju dengan seorang diri. Ada 3 orang yang sudah digadang-gadang untuk kemudian ikut bareng dengan seorang Pak Haji Hamdan untuk menyelesaikan PR-PR yang sesinergi lah, yang kemudian punya pandangan yang sama. Siap. Jadi memang memilih pasangan ini tentu idealnya itu adalah sosok atau personal yang memiliki elektoral yang baik, yang mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat. Yang paling bagus itu sebenarnya jika memang pasangan kita ini adalah orang yang memang sudah sangat memahami Penajam Pasir Utara ini. Nah, ya tentu yang lebih memahami. Tapi kan Pak Hamdan sudah memahami betul, Pak. Ya, tapi kan supaya tidak terlalu lama kita waktu untuk berakselerasi, berakselerasi. Karena kita ini mau berakselerasi nih, bagaimana supaya Penajam ini tidak terlalu ketinggalan dengan IKN nantinya. Nah, sehingga ya kita mencoba membangun komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh politik dan termasuk juga beberapa birokrasi yang coba kita aja diskusi intens tentang bagaimana pandangan mereka tentang kontestasi ke depan ini. Dan alhamdulillah belakangan ini ada beberapa nama yang sudah mengerucut, ada beberapa calon yang sudah mau di-spill Pak Haji, ada yang sudah ya mungkin anunya agak rame nih Pak Haji, kayak ada Basir itu kan agak mulai rame di media sosial ya Pak Haji. Kisi-kisinya memang akhirnya jatuh kepada atau ada nama lain gitu Pak Haji, yang berlatar belakang politis ya. Dan insya Allah kita yakini. Tapi belum tentu Basir Pak yang di media sosial. Bisa juga ya. Bisa juga ya. Bisa juga ya. Ya namanya juga memprospek kan. Memprospek. Ya tentu tadi dengan pertimbangan yang pasti sangat selektif dan sangat hati-hati. Karena di samping tadi memiliki elektoral, dia juga harus
figur yang bisa memiliki chemistry dengan kita, sehingga tidak menyulitkan masyarakat Penajam Pasir Utara ke depannya jika ya kita memang berjodoh untuk diberi amanah dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, sehingga pengalaman pahit dari beberapa daerah termasuk kita, jika bupati dan wakilnya ini tidak sinkron sampai akhir, sampai akhir, itu pasti sangat tidak produktif dan berdampak kepada masyarakat. Artinya kita. Selektifnya, berarti kan banyak nih memasang-masangkan Pak Haji dengan mohon maaf nih Pak Haji, ada Pak Basir, ada dengan kandidat-kandidat lain, bukan dengan Pak Sekda, ada ini banyak nih Pak berseliweran di media sosial. Oke, ini Pak Hamdan dengan Pak Tohar, Pak Hamdan dengan Pak Basir, Pak Hamdan, banyak sekali. Opini publik itu masuk tertampung. Apakah itu akan menjadi sebagian dari pertimbangan seorang Pak Hamdan untuk kemudian menentukan? Ya, saya pikir itu memang bagian dari strategi ya. Bagaimana kita mencoba melempar ke publik tokoh-tokoh yang sudah kita anggap potensial ya. Anak muda nggak ada yang dia sebenarnya saya juga tertarik dengan anak muda. Cuma ya kelihatannya belum ada sosok gitu ya. Ya belum muncul. Harusnya bijak sih, tapi kan nggak mungkin bapak sama anaknya gitu kan nggak mungkin gitu. Nanti dibum lagi dinasti. Kayak nggak ada lagi orang lain. Kayak nggak ada orang. Nah, itu lagi yang dilempar-lempar nanti. Ya sebenarnya dalam radar saya itu ya Said Hasan pun juga semuanya masuk di radar. Aduh terlalu jauh aja. Aduh. Ya cuma itu tadi ya, karena ternyata kan, nah dengar sendiri langsung beliau sudah belum apa-apa sudah belum banget. Iya, belum. Karena kan bicara tentang gini, Pak Haji. Saya ngobrol beberapa hal tentang di teman-teman politik ya, bahwa ya kita nggak bisa pungkiri politik itu butuh kos. Dan saya sadar bahwa hari ini saya sendiri tidak punya kos untuk dimasuki wilayah itu. Walaupun ya biar bagaimanapun politik bagian dari hobi saya, Pak Haji. Nah, terlepas dari itu semua, ada tidak kandidat anak muda lain yang kemudian hari ini memungkinkan untuk berdampingi, Pak? Karena ini isu milenial kan rame nih. Ya, betul. Ya harus kita akui bahwa di setiap kontestasi itu juga peran milenial ini harus menjadi bagian pertimbangan kita ya. Tapi kan tidak harus bergandengan dengan yang milenial kan. Betul. Karena ya yang tua pun bisa berpikir milenial. Nah, yang terpenting gitu ya. Itu. Betul. Biar tua tapi masih bisa memahami apa keinginan milenial kan. Nah, benar. Nah, ya tuh. Jadi kaum Gen Z dan kaum milenial itu nggak perlu ragu ya. Artinya hari ini beliau juga siap mengakomodir teman-teman yang hari ini aktif di dunia medsos kan, anak-anak Gen Z dan milenial juga banyak aktif di media sosial di era saat ini, Pak Haji. Pak Haji. Nah, dari poin per poin yang hari ini kita lihat, ada kerikil nggak sih Pak? Atau alhamdulillah masih berjalan mulus? Nah, kerikil itu pasti ada, ya. Nggak ada kehidupan ini yang tanpa kerikilnya ya. Pasti itu karena sudah bagian dari sunnatullah itu ya, bahwa kehidupan ini ada senangnya, ada susahnya, ada kelancaran, ada hambatan, pasti itu temannya. Nah, sejauh ini ya saya anggap bahwa kerikilnya itu ya bisa kita atasi lah. Karena paling persaingan membangun opini saja sebenarnya di tingkat masyarakat. Ya seperti misalnya katakanlah yang cukup berperan banyak untuk menghambat elektoral kita ini untuk meningkat itu ya, bahwa ada isu-isu di bawah mengatakan bahwa ya saya itu tidak akan maju karena tidak punya partai. Ada juga banyak Pak opini itu. Nah, hampir di setiap saya bertemu dengan orang-orang pasti pertanyaannya itu, jadi ke Bapak maju nih, ada partai kah? Ini kan bagian dari yang menurut saya kerikil-kerikil yang tentu itu akan terjawab dengan setelah nanti surat-surat dukungan dari partai sudah berkas itu sampai sebenarnya gitu ya, ke KPU gitu. Itu fixnya gitu ya, Pak. Sampai kita deklarasi kan, sampai deklarasi. Iyalah. Nah, artinya kerja-kerja politik terus berjalan, Pak Haji. Benar. Oke, Pak Haji, ini sedikit pesan karena di momen ini saya berharap diskusi ini akan berlanjut. Siap. Kalau bisa setiap bulan kan progresnya ada. Dan kita masyarakat kita bisa dengar langsung apa yang kemudian dilakukan dan bagaimana hari ini orang berpikir sama-sama bagaimana membangun daerah kita. Pesan sedikit terhadap
masyarakat ya, kepada masyarakat kita, terkhusus bicara tentang di momentum politik ini kan kita paham betul bahwa kadang pemilih kita atau orang pendukung kita, salah satu pihak di antara pihak yang lain, akan ada calon-calon lain itu terlalu over gitu loh. Bagaimana kemudian Bapak memberikan sekatan agar tetap berpikir bahwa hari ini semua kandidat itu punya niatan yang sama? Ya, memang perlu pemahaman secara komprehensif kepada orang-orang yang akan terlibat langsung di kita, di tim-tim kita masing-masing. Ya, ada tanggung jawab moral yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa kontestasi seperti ini justru bagus. Bahwa bagaimana akan kita mengetahui pemimpin itu punya kemampuan atau kualitas yang baik kalau tidak ada kontestasi. Betul. Jadi makanya saya tuh malah senang, semakin banyak kandidat saya malah senang karena di situ menunjukkan bahwa Penajam ini tidak kekurangan orang-orang hebat, orang-orang yang hebat ya, atau Kaltim ini tidak kekurangan orang-orang hebat. Kan kita bicara Penajam kali ini tidak bisa lagi kita melihat dengan kacamata Penajam saja. Mestinya sudah lebih makro melihatnya karena konsep Serambi Nusantara ini harus dipahami betul bahwa memang kita itu bukan hanya bicara tentang PPU doang nih, bukan bicara tentang Kaltim doang, tapi udah bicara tentang Nusantara. Benar ya. Setuju saya, setuju. Makanya saya agak sedikit sebenarnya kurang sependapat kalau kita ingin mendikotomi antara orang luar dengan orang dalam. Ya tidak apa-apa sebenarnya, silakan saja. Mari kita sama-sama berkontestasi dengan baik, gitu kan. Siapa yang kuat merebut hati rakyat? Siapa yang bisa merebut hati rakyat? Nah, itu yang terpenting. Iya, betul. Gitu. Nah, menarik banget nih. Ini pesan Bapak bahwa hari ini kita harus siap menerima keadaan perbedaan sebuah keniscayaan, terus kemudian kontestasi bagian dari proses bagaimana hari ini kesejahteraan itu bisa kita wujudkan bersama. Ke depan kita akan diskusi lanjutan bersama Pak Haji Hamdam. Dengan proses yang ada, kita akan terus dampingi Bapak untuk kemudian sampai mana dan sampai di titik mana. Terima kasih Pak, udah disambut dan insya Allah dengan umur yang panjang insya Allah nanti diberikan Allah, kita akan diskusi lanjut. Ya, dengan senang hati. Dan saya pikir konsepnya agak sedikit beda, sambil jalan-jalan. Oke, terima kasih. Saya Tasan bersama Pak Insinyur Hamdam undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.